Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah sapi abi ashabi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya khusus keluarga besar SMP Negeri 91 Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sehingga kita dapat bimbingannya, sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ada satu kisah yang menarik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tawaf, kemudian dia melihat seorang pemuda yang punggungnya lecet atau terluka. Kemudian setelah selesai tawaf, Rasulullah memanggil pemuda itu. Setelah dipanggil, Rasulullah bertanya, "Hai pemuda, apa gerangan yang membuat pundakmu lecet, pundakmu kayak terbakar, atau pundakmu seperti memanggul beban yang berat?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku menggendong ibuku dari tempat atau dari kampung kami sampai ke Ka'bah ini. Ibuku saya turunkan hanya ketika aku qada hajat, makan dan sholat. Selain itu tidak pernah lepas dari punggung. Karena aku berniat membahagiakan ibuku. Aku tidak punya kuda, aku tidak punya onta, sehingga aku menggendong ibuku untuk melaksanakan haji dan umrah ini. Itulah sebabnya kenapa punggungku luka dan lecet seperti itu ya Rasulullah." Kemudian pemuda itu bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah menggendong ibuku untuk melaksanakan haji dari kampungku sampai ke Makkahul Mukarramah ini, kurang lebih sejauh 500 km. Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibu?" Kata Rasulullah, "Wahai pemuda, kamu sudah berbakti kepada ibumu, tapi belum bisa membalas jasa-jasa ibumu. Kamu sudah berbakti, tapi belum bisa membalasnya." Coba bayangkan, mulai dari kamu kandung 9 bulan, dilahirkan antara hidup dan mati, disusukan 2 tahun, dibesarkan, disekolahkan, bahkan sampai sekarang, sampai besar ibumu yang memberimu makan, ibumu yang membasuh bajumu, ibumu yang mengurusmu sampai sekarang, maka tidak bisa membalas jasa-jasa ibumu. Wahai anak-anakku semuanya, ternyata coba lihat pemuda itu sudah menggendong ibunya dari tempat kampungnya sampai ke Makkah, namun ternyata belum bisa membalas jasa-jasa ibunya. Sekarang pertanyaannya,
sudah apa yang kita berikan kepada ibu kita. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan berbakti kepada ibu dengan namanya. Itu artinya bahwa berbakti itu sangat diwajibkan dalam Islam. Salah satu konsep Al-Quran bahwa kebahagiaan itu tergantung ridhonya orang tua. Ridallahu bil walidaini wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Coba lihat ayat itu. Allah menggandengkan namanya dengan nama berbakti kepada orang tua. Artinya setelah kita beribadah kepada Allah, tidak ada yang lebih penting kecuali berbakti kepada orang tua. Lihat Alqamah, dikisahkan bahwa Alqamah itu adalah orang yang dekat dengan Nabi. Setiap Nabi ceramah, dia sudah ada di dekat Nabi. Setiap Nabi sudah berjamaah, dia pasti di belakang Nabi. Tapi di akhir hayatnya, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dikisahkan ketika Alqamah saat sakaratul maut, kemudian dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa, hanya bisa mengucapkan la, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga para sahabat bingung. Kemudian para sahabat memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah adalah orang yang baik, dekat dengan Nabi, dekat denganmu ya Rasulullah. Setiap kita taklim dia ada di samping kita. Kita sudah berjamaah, dia sudah ada di belakangmu ya Rasulullah. Tapi kenapa saat sakaratul maut dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian Nabi mendatangi Alqamah saat sakaratul maut. Kemudian Nabi mengatakan, panggil bapaknya. Ternyata dicari bapaknya sudah meninggal. Kemudian cari ibunya. Kemudian ketemulah dengan ibunya. Diceritakan bahwa Alqamah sakaratul maut dan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ibunya mengatakan, dia itu bukan anakku, dia itu durhaka. Aku tidak mau mendatanginya. Kemudian sahabat mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak bisa, harus ibunya yang datang. Dipanggil lagi. Kata ibunya, dia adalah orang yang durhaka kepada aku. Dulu aku pernah ke rumahnya. Saat aku di pintu, aku mendengar istrinya mengatakan, ibunya telah datang, silakan simpan makanan ini. Kemudian ibunya tersinggung lalu pulang, tidak jadi masuk. Alqamah tidak pernah mendatangi ibunya sampai akhir hayatnya. Maka berikan siksa seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu kumpulkan kayu bakar, bakar ini si Alqamah. Setelah dikumpulkan kayu bakar, ketika hendak mau dibakar, ibunya datang menjerit, ya Rasulullah, engkaulah saksinya, aku telah memaafkan si Alqamah ini, anakku ini. Wahai para anak-anakku semuanya, coba lihat, coba perhatikan bahwa Alqamah Nabi yang mendoakan, didoakan Nabi, dekat dengan Nabi, salat bersama Nabi, taklim bersama Nabi. Tapi ketika durhaka sama orang tua, semua itu tidak dianggap apa-apa, tidak ada hasilnya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Apa yang ingin kita sampaikan? Bahwa walaupun kita haji berkali-kali, umroh berkali-kali, bersedekah miliaran rupiah, kalau ibu kita sakit hati saat dia meninggal dunia, semua tidak akan diterima amal ibadah kita itu. Sehebat apapun kita, kalau saat hayat ibu kita dia belum memaafkan kita, masih sakit hati kepada kita, dipastikan hidupmu tidak akan bahagia. Lihat Alqamah, Rasulullah yang mendoakan. Ini kadang-kadang anak ketika ketemu guru cium tangannya bolak-balik. Setiap ketemu guru bahkan 10 kali sehari mencium tangan guru itu, mencium tangan Habib para ulama, mencium tangannya bolak-balik, memeluknya. Tapi lihat ketika ketemu ibu, kau hardik, sering kau abaikan perintahnya, kau langgar perintahnya, maka dipastikan kamu tidak akan ada kebahagiaan di dunia ini. Kalau ingin sukses, kata Nabi, ridallahu bil walidaini. Kalau kita ingin mengikuti Al-Quran, coba lihat, salah satu petunjuk Al-Quran adalah berbakti kepada orang tua. Begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Bahkan setiap ayat itu, coba kita perhatikan, banyak yang mengandalkan nama Allah langsung dengan orang tua kita. Artinya begitulah pentingnya.
Sebab itu hai para anak-anak, apalagi sekarang musim pandemi COVID-19, kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik kepada orang tua. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh. Buktikan kau bisa membantu orang tua di rumah. Kesempatan ketika kamu di rumah, semua di dunia tidak ada yang kebetulan. Mungkin inilah dalam kita berbakti kepada orang tua, ambil hikmahnya. Walaupun COVID-19 kita belajar di rumah, tapi mungkin Allah ingin mengingatkan kepada kita kesempatan kita berbakti kepada orang tua, membantu orang tua kita, sehingga kita saat menghadapi COVID-19 ini, selain kita dapat belajar, tapi kita kesempatan membalas jasa orang tua kita. Anak-anakku semua yang Bapak cintai, kelas 9, kelas 8, dan kelas 7, semuanya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk, sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua kita, mengabdi, bahwa kalau kita ingin sukses adalah senangkanlah orang tua itu. Tidak ada kesuksesan di dunia ini kecuali kita berbakti kepada orang tua. Allah menjamin siapapun orang berbakti kepada orang tua, membalas jasanya insya Allah dia akan bahagia di dunia wal akhirah. Itu saja tausiah singkat, mudah-mudahan anak bapak semuanya bisa mengambil hikmah, sehingga kita bisa menggunakan waktu kita yang begitu banyak kita punya orang tua saat ini di masa COVID-19 ini, memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Tunjukkan kepada anak-anak yang soleh, tunjukkan bahwa anak-anak berbakti kepada orang tua, sehingga nanti kita mendapat kesuksesan di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.